Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang Scrum. Ya, berikut penjelasannya. Scrum adalah kerangka kerja manajemen yang digunakan tim untuk melakukan pengaturan secara mandiri dan bekerja menuju tujuan bersama. Scrum menjelaskan serangkaian pertemuan, alat, dan peran untuk pelaksanaan proyek secara efisien. Sama seperti tim olahraga yang berlatih untuk pertandingan besar. Praktik Scrum memungkinkan tim untuk melakukan pengelolaan secara mandiri, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan perubahan. Tim perangkat lunak menggunakan Scrum untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan biaya yang efektif dan berkelanjutan. Lanjut. Apa itu metodologi Scrum? Prinsip dan nilai tertentu menjadi ciri metodologi Scrum. Berikut contoh prinsip dan nilai ciri metodologi Scrum. Lanjut. Yang pertama yaitu transparansi. Tim bekerja di lingkungan tempat setiap orang menyadari tantangan yang mungkin dialami orang lain. Cakapan tatap muka yang teratur antara anggota, tim lintas fungsi, dan pemilik proyek mencegah miskomunikasi dan kemacetan informasi. Kedua, refleksi. Poin refleksi yang sering dibangun ke dalam kerangka kerja memungkinkan anggota tim untuk meninjau progres mereka. Manajer proyek menggunakan wawasan dari pertemuan tinjauan ini untuk melakukan perkiraan dan perencanaan di masa mendatang. Sebagai hasilnya, proyek bisa berjalan lebih efisien, sesuai anggaran, dan sesuai jadwal. Yang ketiga, adaptasi. Anggota tim dapat mengutamakan kembali tugas berdasarkan perubahan kebutuhan pelanggan. Mereka memutuskan tugas mana yang diselesaikan terlebih dahulu dan yang dipertahankan di masa mendatang. Lanjut, sejarah Scrum. Scrum adalah salah satu metodologi agile yang dirancang untuk membantu pengelola proyek-proyek kompleks secara iteratif dan inkremental. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland pada awal 1990-an dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ken Sauber serta Mike Biddle. Awalnya digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, Scrum ini telah meluas penggunaannya ke berbagai bidang seperti pemasaran dan perencanaan strategis. Proses utama dalam Scrum yaitu backlog. Backlog daftar kebutuhan atau fitur yang diprioritaskan oleh manajer produk. Daftar ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan tim dan klien. Sprint. Sprint periode kerja terstruktur biasanya berlangsung 2-4 minggu yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Oke, Scrum Meeting. Pertemuan harian singkat untuk mengkoordinasikan kerja tim menyelesaikan hambatan. Master Scrum. Pemimpin tim yang bertugas memastikan proses Scrum berjalan dengan baik. Demos. Proses presentasi hasil kerja pada klien untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi terhadap fungsionalitas produk. Oke, kelebihan Scrum yaitu ada beberapa, 3 doang. Pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatnya visibilitas dari sebuah pengerjaan proyek. Yang kedua, anggota tim dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder proyek dalam artian product owner dan development team. Oke, kekurangan Scrum ada 3 juga. Yang pertama, Scrum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep, kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder proyek akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Yang kedua, jika dalam anggota tim Anda tidak berkomitmen dalam pengerjaan proyek dengan baik, maka proyek yang Anda kembangkan tidak akan selesai atau bahkan berisiko gagal. Yang ketiga, metode Scrum membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika di dalam tim berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, ini adalah sebuah contoh diagram alur Scrum. Ya,
udah dilihat dan dipahami. Oke, lanjut. Oke, di sini ada contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Yang pertama adalah Asana. Asana memungkinkan tim untuk membuat proyek tugas dan subtugas yang sesuai dengan tahapan Scrum. Alat ini mendukung kolaborasi antar anggota tim untuk pengelolaan sprint. Nah, yang kedua, version 1. Version 1 adalah alat manajemen Agile yang mendukung implementasi Scrum, termasuk pengelolaan backlog, sprint, planning, dan pembuatan laporan. Yang ketiga, Monday.com. Monday.com menyediakan papan visual yang fleksibel untuk mendukung metode Scrum, termasuk kemampuan untuk membuat dan mengelola backlog serta merencanakan sprint. Nah, sampai di sini dulu. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang Scrum dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.